Karena internasional jadi banyak ketemu orang luar negeri juga. Jadi takutnya kayak, orang luar negeri ini pasti lebih hebat daripada yang dari Indonesia gitu. Gitu. Lihat mentang-mentang aku kecil, gak bisa aku lihat paradenya. Oke, ini aku kasih ya penjumlahan ya. 789 ditambah 542 ditambah 321 ditambah 123. Jumlahnya berapa? 1775. Wih, keren, benar. Saya mau tes yang dua lagi deh. Kalau oke, siapa yang bisa jawab ya? Kecuali yang ini nih. Ini kan udah jawab nih. Kita coba lagi ya. 147 ditambah 564 ditambah 89 ditambah 300 ditambah 36. 836. 836. Keren. Satu lagi ya. Yang ini nih. Coba. 145 ditambah 785 ditambah 412 ditambah 400 ditambah 123. 1865. Wow, keren. Saya mau tepuk tangan untuk kalian bertiga. Keren banget. Ini bisa gini gimana ceritanya? Tapi selamat datang di Nahya Podcast. Ini keren banget karena saat ini saya kedatangan 3 orang anak-anak yang luar biasa. Saya perkenalkan deh. Yang pertama ada Roderick Barihareva. Halo Roderick. Halo, Apa kabar? baik. Baik. Kemudian ada Audrey Gracelyn Halim. Halo Audrey. Halo. Apa kabarnya Audrey? Baik. Dan juga ada Clarin Priscilla Halim. Clarin, panggilnya apa? Clay. Bisa Clairin, bisa Clay. Oke, Clay aja ya. Clay apa kabar? Baik. Oke, kalau Roderick ini sekolahnya di SD swasta Mutiara. Ya. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 apa? Kelas 3 antusias. Wah, kelihatan memang antusias ya si Bari ini. Kemudian kalau Audrey sama Clarin sekolah di mana? Di SD BNKP. Audrey kelas berapa? Kelas 6 Merkuri. Kalau Clarin? Kelas 4 Matthew. Oke. Nah, tadi kan kalian tuh bisa mengerjakan soal perhitungan yang kalau ke aku sendiri juga aku pasti nggak bisa. Ini kalian bertiga kenapa bisa berhitung secepat itu? Kurang dari satu menit ya? Kurang dari 15 detik malah ya hasilnya. Itu kok bisa? Bari kenapa bisa berhitung kayak gitu? Karena udah les sempoa Les sempoa. Dari kapan les sempoanya Bari? dari SD. SD. Kalau sekarang kelas 3. Jadi dari kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Oke, sekarang di Sempoa ya. Sempoa di mana tuh? Sempoa Sempoa di mana? Sama juga tempat lesnya? Sama. Di mana sempoanya? Sempoa TC Gunung Sitoli. Oke, kalau ini dari kelas 1. Kalau Audrey dari kelas berapa? Dari TKB. Dari TKB sampai sekarang? Iya. Clay? dari TK. Dari TK juga? Oke. Nah, kalau Sempoa itu kan biasanya ada level-level ya. Kalau Audrey udah level berapa? Udah level graduate 2. Clay? Advance 1. Kalau Berry? Advance 1. Advance 1 juga. Nah, ini mereka tuh prestasinya luar biasa loh. Jadi mereka baru saja mengikuti AIAMA 2025 Olympiad International Competition di Malaysia tanggal 20 Juli 2025. Dan prestasinya nggak kaleng-kaleng ternyata, karena mereka itu juara 1 dan juga juara 2. Siapa yang juara 1? Audrey. Iya. Bari sama Audrey juara 1. Kalau Clay? Juara 2. Juara 2. Harus cerita dong, kok bisa sih kemarin bisa sampai bisa ikut kompetisi tingkat internasional lagi loh di Malaysia itu. Gimana Audrey? Boleh cerita dong? Kayak gimana? Awalnya sih sebenarnya kami mau ikut, terus sempat kepikiran nggak jadi ikut, tapi akhirnya ikut juga. Yang seumuran sama Audrey saat itu, yang levelnya sama Audrey saat itu berapa orang sih? Level lomba.
Iya, kenapa akhirnya Audrey yang terpilih ikut lomba ke Malaysia? Sebenarnya bukan terpilih, tapi siapa yang mau ikut aja. Siapa yang mau ikut? Iya, Oh, Audrey pengen ikut. iya mau ikut. Oke. Apa sih mungkin motivasi dari Audrey ingin ikut lomba itu? Kan ini kan ya tingkat internasional dan ini baru pertama kali Audrey ikut? Iya. Pertama kali. Oke, itu apa kira-kira motivasinya? Nggak merasa takut kah? Aduh, jangan-jangan nanti ketemu sama orang-orang hebat lagi di sana. Sempat sih takut gitu, Mm-mm, tapi ya berani aja. Berani. Oke. Eh, karena mungkin sudah dari TK belajarnya sehingga merasa punya modal atau gimana kira-kira Audrey? Karena level lombanya itu di bawah level sekarang. Mhm. Jadi level lombanya itu Advance 2, sedangkan Audrey sekarang udah Graduate 2. Oke, jauh level itu? Beda 3 level. Beda 3 level. Oh, jadi merasa bahwa bisa lah ya kalau ini ya. Iya, iya. Oke, tapi yang bikin kalau tadi kan Audrey bilang ada sedikit rasa takut itu kenapa? Takutnya itu apa kira-kira? Takutnya kan karena internasional jadi banyak ketemu orang luar negeri juga. Mhm. Jadi takutnya kayak, wih, orang luar negeri ini pasti lebih hebat daripada yang dari Indonesia gitu. Gitu. Iya. Tapi ternyata Tidak. tidak. Ternyata bisa ya bersaing dengan mereka juga ya. Karena kalau nggak salah yang pesertanya itu ada yang dari Taiwan, ya, dari Malaysia tentu saja tuan rumah, ada dari India, Sri Lanka, Korea Selatan juga, dari Mesir, Jepang, China, Kamboja, Australia juga ada ya. Jadi, wes, anak-anak Indonesia nih ceritanya ya. Anak dari Kepulauan Nias. Nah, kalau Bari kemarin kenapa bisa ikut lomba internasional ini? Karena Pengen. ya Pengennya kenapa? pinginnya karena pingin Pengen lomba. Ini tingkat internasional lah ke Malaysia. Iya. Saat itu ketika Bari ingin ikut lomba itu karena memang keinginan Bari sendiri atau mungkin guru di Sempoa, ayo Bari kamu ikut, atau orang tua mungkin, papa mama mungkin bilang, ayo Bari kamu juga ikut lomba dong gitu. Gimana kira-kira saat itu? Keinginan Bari sendiri kah? keinginanku sendiri. Iya, pengen ikut lomba di Malaysia. Ya. Apa mimpinya ketika ke Malaysia, mau ketemu siapa? Upin Ipin, enggak. Enggak, pengen ikut lomba aja ya. Ya. Oke. Nah, enggak takut gitu. Misal kalau tadi kan Kak Audrey bilang ih jangan-jangan nggak bisa lagi ya. Soalnya kan ini ketemunya sama anak-anak dari negara-negara yang hebat gitu. Nah, Bari saat itu gimana perasaannya? Biasa. Biasa saja. Tapi juara 1 loh Bari. Juara 1 kan Bari ya? Iya. Udah nyangka juara 1? Ya. Udah. Oke Bari, oke. Nah, kalau Clay gimana ceritanya Clay? Kalau kakak kan juga pengen ikut. Nah, kalau Clay karena kakak pengen ikut, Clay pengen ikut juga atau kayak gimana? Ayo cerita Claynya. Clay juga mau ikut. Clay juga pengen ikut tuh kenapa? Karena kakak ikut. Iya. Karena kakak ikut ya. Nah, kalau Clay ada rasa takut nggak kemarin? Ada sempat Kenapa takutnya? ragu-ragu soalnya banyak dari negara lain juga, kayak dari luar negeri. Mhm. Oke, nah kita cerita dulu deh pas di lomba waktu di Malaysia gitu. Audrey, Clay sama Bari itu barengan nggak berangkatnya dari Nias saat itu? Enggak. Nggak, beda-beda sendiri-sendiri. Ada yang Bari dulu. Mereka duluan pergi. Oke. Baru kami pergi bersama si Stephen, si Jacob, si Ryoji, si Kristel. Kami sama. Bareng. Iya, bareng. Mhm. Tanggal berapa itu? Tanggal Kan acaranya tanggal 20 nih. Kalian berangkatnya tanggal berapa? Kalau Bari sama teman-teman Steven Jacob tadi? Kamis. Hari Kamis.
Hari Kamis, kalau nggak salah hari Minggu ya, tanggal 20 ya. Ya, 19, 18 dari tanggal 17 berarti ya. Ya. Dari Nias, terus cerita dong. Dari Nias terus kemana? Ke Medan, Ya ke Medan, Baru? lalu ke Malaysia. ke Malaysia. Tinggal di mana saat itu? Di hotel. Di hotel. Siapa teman Bari saat itu? Si Jacob sama hotel kan Oke. Mama sama papa ikut juga nggak? ikut Berdua? ya. Berarti bertiga dari sini. Ya. Stefan sama Jacob juga ditemenin sama orang tua. Stefan nggak tahu di mana hotelnya. Oke. Oke, kalau Audrey sama Clay gimana? Berangkatnya kapan tuh? Tanggal 14 kalau nggak salah. 14. Barang juga. Iya. Siapa yang nemenin? Mami sama Dedi. Oke, ditemenin ya. Berarti berempat nih dari Nias sampai di Medan, baru langsung terbang ke Malaysia. Iya. Oke. Nah, setiba di Malaysia itu bagaimana perasaannya saat itu? Kayak lega udah sampai Malaysia. Hmm. Kayak ya selama perjalanan mau istirahat dulu sebentar, terus lanjut latihan. Mhm. Nah, kalian saat itu langsung ke lokasi lomba kah? Enggak. Tidak, soalnya kami nginapnya itu di Kuala Lumpur, sedangkan tempat lombanya di Selangor. Mm-mm. Jauh ya? 1 jam lah. 1 jam perjalanan. Oke. Nah, berarti tiba di Malaysia itu hari berangkat tanggal 14 ya? Berarti tiba di Malaysia tanggal 15. 14 juga. Tanggal 14 di hari yang sama juga. Iya. Gitu. Oke. Nah, sampai di Malaysia tuh sempat kemana-mana dulu baru ke lokasi lomba atau langsung ke lokasi lomba saat itu? Selagi nunggu waktu lomba, Mhm. kami masih di Kuala Lumpur, belum ke Selangor lagi. Jadi kami ada kemana-mana dulu, entah ke sini, ke situ. Mm-mm, mm-mm. Oke. Nah, di situ sudah mulai timbul rasa grogi nggak, Audrey sama Clay saat itu? Sudah mulai, aduh gimana ya nanti itu kayak gimana Clay? Sudah Ragu-ragu. Ragu- Grogi-grogi. grogi juga. Kalau Audrey? Waktu pindah ke Selangor, baru udah mulai ada gitu. Ha-ha. Karena udah dekat hari lomba. Mm-mm. Mhm, oke. Sempat ikut technical meeting ya saat itu ya? Iya, Iya, sehari sebelum lomba ya. iya ada. Oke. Nah, ketika di acara itu terus ketemu banyak anak-anak gitu dari berbagai negara dengan bahasa yang berbeda-beda mungkin seperti itu, ada perasaan apa saat itu Audrey, merasa takut atau justru bangga saya bisa berada di tengah-tengah mereka? Takut sih, soalnya yang dari negara lain juga kayak kelihatan jago-jago gitu. Mhm. Lihat kelihatan jagonya tuh dari mana? Dari kecepatan mereka menghitung itu cepat banget. Cepet banget. Langsung merasa gimana nggak saat itu Audrey? Langsung, aduh gimana ya? Atau gimana saat itu? Ketika melihat mereka, langsung lihat kecepatan mereka itu seperti apa? Kayak ya agak takut gitu, takutnya aduh gimana ini, pasti mereka lebih jago. Mhm. Terus kegelisahan, ketakutan itu diomongin nggak sama papi sama Dedi sama mami? Sempat sih. Sempat bilang apa sama papi sama mami? Bilangnya aduh Boleh lebih dekat lagi mikrofonnya? mami, ini gimana, ini pasti orang-orang dari luar negeri ini pasti lebih jago sih. Terus mami bilang apa? Udah nggak apa-apa, percaya diri aja. Terus sama Clay juga saling nguatin nggak sama adik? Gimana saat itu? Sih Adik juga sama? Adik juga sama khawatirnya atau lebih khawatir kakak nih? Sama. Sama. Terus adik bilang apa sama kakak saat itu? Karena kan berdua, kalau Bari masih sendiri. Nah, ini kan berdua nih saudaraan. Bilang gimana ngomong-ngomongnya antara kakak sama adik saat itu? Cece, bentar lagi lomba, deg-degan. Mm-mm. Terus Cece bilang apa? udahlah, nggak usah kayak udah nggak usah grogi gitu ya, kalau dapat hasilnya ya udah, emang itu yang terbaik. Gitu ya. Oke, baiklah. Kalau Bari saat itu gimana? Ada perasaan takut nggak sama seperti Audrey sama Clay? Enggak. Maju terus? Ya. Nggak ada takut-takutnya? Ya karena kan ada kawanku juga kan. Sebelum lomba Bilang apa dia sama Bari? Bolak-balik sama Bari itu ngapain? dibilangnya
udah sampai berapa azasmu Bari? Nah, terus? Dan aku bilang udah sampai 1.000. Dan dibilangnya aku udah 5.000. Terus Bari gimana denger itu? Udah biasa aja. Biasa aja. Terus kalau tadi kan Audrey bilang tuh ada yang kok kayaknya pinter gitu cepat ngitungnya. Nah, Bari melihat mereka tuh gimana? Anak-anaknya saat itu? Udah aku lihat. Nggak, Hmm. nggak merasa takut sama sekali. Yang duduk di sampingku pun dari Indonesia. Dari Indonesia. Siapa dari mana? Gak tahu aku daerahnya. Terus sempat ngobrol nggak sama mereka? Enggak mau. Sombong dong kalau gitu ah. Kok nggak sempat ngobrol? Ganggu-ganggunya aku. Diganggu-ganggu kayak gimana, Bari? Kan aku cuma berdiri kan. Disuruhnya aku duduk. Iya, Padahal gak bisa aku melihat mentang-mentang aku kecil. Gak bisa aku lihat paradenya. Ya kan udah tinggi. Gak bisa aku lihat-lihat. Dan disuruhnya aku duduk lah. terus Bari bilang apa kalau disuruh duduk? Kenapa balik gak nampak? Terus dia bilang apa? Udah saya diam dia. Oke, nggak terjadi baku hantam ya penonton karena memang nggak keluar di TV, di televisi berita itu, jadi aman ya saat itu Bari ya. Dengan segala kerendahan hati Bari mengikuti saja, duduk saja saat itu ya Bari ya. Oke, nah cerita dong waktu lomba ini yang paling pengen diketahui saat lomba itu kayak gimana Bari? Coba cerita, jam berapa bangun saat lomba? Berarti hari tanggal 20 Juli itu Bari bangun jam berapa? Pas udah bangun tadi. Pas udah bangun. Cepat kali bangunnya. Jam berapa? Jam 2:30 Pagi. ya pagi. Selisih waktu Langsung. Malaysia sama Indonesia berapa, Bari? Hah? Selisih waktunya berapa? Gak tahu. Audrey? Ya 1 jam. 1 jam. Oke, jam 2:30 pagi. Padahal biasanya di rumah Bari jam berapa bangunnya? Di rumah bangunnya kadang-kadang jam 5, kadang-kadang jam 6. Lebih sering jam 8. Tidak. 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 Hanya pasti. Oh, pas TK ya. Oke. Jadi bangun 2:30 pagi kenapa dibangunkan sama papa mama atau Kan aku bangun sendiri. Lalu papa tiba-tiba bangun. Lalu dilihatnya jam berapa. terus? Lalu disuruhnya aku lagi tidur karena masih 2:30. Terus setelah itu disuruh tidur masih bisa tidur nggak? Masih. Terus bangunnya akhirnya jam berapa? Jam 5. Jam 5 kan. Lombanya jam berapa? Lombanya kami keluar dulu, lalu masuk ke lomba, lalu ada ya presiden-presiden dari semua negara yang berbicara dulu, baru dimulai kompetisinya. Oke. Jadi saat itu sudah semangat ya mau ikut lomba ya Bari ya. Dari hotel menuju ke lokasi jam berapa Bari saat itu? Sebelum ke tempat lomba, aku makan dulu. Makan dulu. Makan apa? Makan nasi goreng. Makan nasi goreng enak ya, nasi goreng Malaysia ya. Kenyang lah ya pada akhirnya ya. Nah, Audrey kalau dari apa saat itu jam berapa bangun Audrey? Pas hari H? Kalau nggak salah sih sekitar jam-jam Pagi juga. ya pagi juga ya. Pagi ya. Oke, nggak mungkin siang dong. Ya, kalau kalian jam berapa bangunnya? Bisa tidur nggak malamnya itu sebelum ke lomba? Nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Memikirkan. Ya, lomba ya. Oke. Kemudian sampai di lokasi itu bagaimana? Apa yang kalian lakukan ketika tiba di lokasi, Audrey? Sampai di lokasi kami cari kursi sesuai nomor dulu. Terus latihan Sempat latihan? sempat Latihan seperti apa? seperti azas. Latihan ada soal kayak soal lomba. Kami ada latihan kerjakan soal seperti itu. Itu berapa lama waktunya? Kurang lebih 15 menit. 15 menit. Kemudian baru lomba dimulai. Belum, soalnya masih nunggu-nunggu yang lain dulu. Jadi lombanya jam berapa dong mulainya itu? Lombanya kalau nggak salah jam
9 ya? Jam 9 pagi. Iya. Jam 9 pagi. Berarti semua ya, itu dapat kabar berapa banyak pesertanya saat itu? Berapa ya? Ribuan nyampe? Ratusan. Ratusan nyampe ya. Di sebelah kamu ingat siapa? Ingat, Siapa itu? di sebelah kanan orang Indonesia, di sebelah kiri orang India. Orang India. Iya. Oh, gitu. Sempat kenalan juga sama orang Indianya. Sempat. Sempat. Sama juga SD, sekolah dasar mereka Iya, soalnya sama level. sama level ya. Oke. Kalau nggak salah saat itu ada 6 kategori ya yang diperlombakan ya. Sesuai umur ya. Iya. Oke, sesuai umur. Oke. Nah, ketika lomba itu sistemnya kayak gimana sih lombanya, Audrey? Lombanya nanti kertas dibagikan dengan keadaan soal dibalikkan. Ya. Terus nanti kita harus kasih tangan kita itu di paha. Jadi tidak boleh buka soal. Kalau buka soal langsung kena kartu merah. Oke. Terus nanti ada aba-aba nanti ready. Terus nanti peluit ditiup langsung buka kertas kerjakan. Terus waktu bilang stop sama peluit ditiup nanti kita gak boleh apa lagi, kita harus angkat tangan. Kalau masih ngerjain soal atau nulis didiskualifikasi. Itu berapa lama waktunya? Kalau yang sempoa soalnya 3 menit, kalau yang bayang 1 menit. Sempoa sama bayang itu apa bedanya? Kalau sempoa tuh kita pakai alat sempoa, tapi kalau bayang nggak pakai. Seperti yang tadi saya lakukan, Iya. yang seperti itu ya. Iya. Nah, kalau yang sistem bayang tuh seperti apa? Kan kalau misalnya tadi sempoa kan ada soalnya di kertas. Nah, kalau bayang tuh yang kayak gimana? Sama juga. Seperti itu juga. Iya. Oh, jadi di kertasnya dibalik, terus kita mikir, baru Iya, seperti itu langsung kan? ngerjain. Seperti itu. Lebih susah mana sih sempoa sama bayang? Bayang ya? Kalau sempoa tambah kurang di level Audrey itu dolar, jadi agak susah panjang juga soalnya. Tapi kalau yang kali bagi ya oke lah. Kalau yang bayang tambah kurang sekitar 20 soal cuman ngerjain setengah, lebih setengah. Terus tapi kalau yang kali bagi habis, masih ada waktu sisa. Terus itu kenapa bayang itu cuman setengah? Karena nggak sempat. Nggak sempat. Waktunya berapa tadi? 1 menit. 1 menit saja. Berapa soal? 20, ada yang 30 juga. Wow, berarti sempoa itu berapa soal? Ada yang 20, ada yang 30. Kemudian bayang Sama. sama seperti itu dengan waktu juga sama 3 menit. Beda kalau yang sempoa 3 menit, yang bayang 1 menit. Oke. Terus gimana perasaannya ketika ternyata cuma bisa ngerjain setengah saat itu? Ya udah, biasa aja soalnya emang sewaktu latihan emang segitu juga yang bisa dikerjain. Oke, nah setelah mengerjakan itu apa lagi berikutnya? Jadi yang pertama bayang tambah kurang, terus dilanjut dengan perkalian dan pembagian tambah kurang, bayang. Tapi perkalian dulu baru pembagian. Terus setelah itu baru masuk yang sempoa tambah kurang, terus kali-kali terus pembagian. Terus selesai. Total berapa banyak soal itu? Dari sempoa dan bayang. Kayaknya 160 soal. 160 soal dan durasi Kalau keseluruhan? dijumlahkan 12 menit. 12 menit. Iya. Jadi lomba itu cuma 12 menit. Iya. 12 menit 160 soal. Iya. Oke. Nah, kalau Kelly gimana? Kelly gimana? Berapa soal kemarin? Sama. Sama juga. Sama seperti itu ya. Sistemnya sama ya, Audrey ya? Sama. Sama seperti itu. Berarti Berry juga sama. Bari juga sama. Berapa soal saat itu? Sama. Sama seperti itu. Oke, tidak ini ya, tidak didiskualifikasi ya. Ya, buktinya kan juara 1 dan juara 2 juga ya. Nah, gimana saat itu perasaannya ketika ngerjakan soal? Deg-degan nggak? Sempat gemetaran nggak saat itu? Enggak. Santai. Soal yang masih diingat apa coba saat itu? Ingat nggak soalnya? Enggak. Sering menghadapi soal yang sama ketika misalnya di sempoa? Tidak. Semua bisa dikerjakan soalnya nggak? Bisa. Semua? Semua bisa. Sempoa dan bayang?
sempoa tambah Kenapa? totalnya juga sama. Mhm. Eh, semuanya habis kecuali Mhm. itu ada 13. Mhm. Lalu yang di latihan juga sama. Mhm. Sama yang dikerjakan juga. Mhm. Yang paling bikin baris susah itu yang seperti apa? Maksudnya Yang paling bikin yang berat banget soalnya yang model kayak gimana? Kayak gimana? soalnya sih agak susah. Yang mana? Yang seperti apa soal yang agak susah? Yang seperti pakai sempoa tambah kurang. Karena karena juga Mhm. eh, Tapi pernah dipelajari di Sempoa kan? Mm-mm. Tapi kenapa bisa sulit atau susah? ya karena Oh gitu. Ayo dong, Clay, cerita dong. Kalau Clay sendiri gimana saat itu? Boleh cerita nggak saat itu ketika ngerjain soal itu? Kayak awalnya sih kayak grogi-grogi, takutnya kayak gak bisa ngerjain gitu. Mm-mm. Takutnya salah-salah soal. Pas akhirnya sih bisa. Mm-mm. Bisa ya. Oke, baik. Nah, ketika akhirnya diumumkan, Audrey juara 1, Bari juara 1, Clay juara 2, sudah nyangka atau hasilnya tuh menurut kalian gimana? Kecewa atau puas atau kayak gimana? Kalau Audrey? Puas. Puas. Udah menyangka bakal atau benar-benar nggak menyangka akhirnya bisa juara 1 gitu. Nggak nyangka. Nggak nyangka. Karena memang berhadapan dengan banyak peserta yang dari luar Indonesia ya saat Iya. itu ya. Tapi gimana dong perasaannya ketika diumumkan? Itu diumumkan itu sama langsung namanya disebutin. Enggak, jadi nanti ada name tag, terus di name tagnya nanti ditulis dikasih stiker juara 1 atau juara 2. Mm-mm. Terus nanti tinggal dipanggil di depan. Mm-mm. Terus waktu dipanggil di depan penyerahan piala. Mm-mm. So, gimana ketika dipanggil ke depan? Senang sih. Senang. Kalau Bari gimana waktu dipanggil? senang. Senang. Nggak merasa, lu kok juara 1 sih? Nggak. Enggak. Senang gitu ya? Senang. Kalau tadi juara 2 atau juara 3 gimana? Senang juga. Juara 2 sih senang. Juara 3 enggak. Tapi syukurnya juara 1 ya. Ya. Kalau Clay saat itu juara 2. Gimana rasanya saat itu perasaannya? Senang. Senang, tidak merasa kecewa. Kakak juara 1, adik cuma juara 2. Saat itu gimana? Pernah sih. Pernah. Mm-mm. Gimana? Kayak Ada kecewa atau gimana? kecewa dikit. Iya, maunya juara 1 ya. Audrey saat itu kenapa bilang apa ke adik ketika tahu adik juara 2 juga? Ya kayak biasanya sih karena nilainya juga emang lumayan besar-besar juga. Mm-mm. Mm-mm. Oke, baiklah. Oke, kalau begitu senang sekali bisa mendengarkan pengalaman kalian ya ikut kompetisi Sempoa Internasional. Masih berminat ikut lagi tahun depan? Masih. Targetnya apa? Kalau misalnya ikut tahun depan, apa yang akan diperbaiki gitu? Kan udah pernah mengikuti sekali. Nah, kira-kira apa yang harus diperbaiki? Kalau Audrey, apa kira-kira? Peringkatnya sih maunya jadi the best of the best. The best of the best ya. Oke, nggak ada yang nggak mungkin ya, bisa jadi itu terjadi ya. Caranya memang harus lebih belajar lagi ya. Berarti tahun depan sudah SMP ya? Ya. Iya. Kalau Bari gimana? Apa yang akan diperbaiki? Mau jadi the best of the best juga dong? Ya. Iya. Apa yang harus diperbaiki? Nilainya. Nilainya. Oke. Baik kalau begitu. Nah, orang tidak banyak yang tahu soal Sempoa. Boleh apa sih yang membuat kalian senang ikut mempelajari Sempoa? Apa enaknya sih Sempoa? Bari?
enaknya bisa menghitung. Berat nggak sih belajar sempoa itu? Agak-agak sedikit berat, tapi semakin lama semakin mudah. Semakin mudah setelah belajar ya. Kalau Clay suka sempoa itu kenapa? Karena bisa menghitung cepat. Berat nggak sih belajar sempoa itu? Berat dulu pas Clay belajar perkalian, Clay dulu pernah sampai nangis. Sampai nangis? Kenapa? Nggak bisa terus perkalian. Oh gitu. Berapa lama sampai nggak bisanya itu? Bisa sekitar 2-3 bulan. Oke, kemudian akhirnya bisa itu? Clay senang. Tenang ya, akhirnya bisa. Kalau Audrey, suka dukanya belajar sempoa itu apa? Sukanya karena kalau kita belajar sempoa kita jadi lebih fokus, lebih bisa hitung cepat, bisa hitung ini itu. Kalau dukanya? Kesusahannya sih waktu naik advance 1 baru belajar pembagian di situ, jadi agak susah. Oke, tapi menurut kalian setiap anak bisa nggak belajar sempoa kayak kalian? Bisa nggak berprestasi di sempoa seperti kalian menurut kalian? Bisa. Bisa ya? Yakin ya bisa ya? Iya. Oke kalau begitu. Nah sebelum kita akhirin Nahya Podcast, kita lagi dinonton nih. Kira-kira apa sih pesan-pesannya sama teman-temannya? Ini anak-anak yang berprestasi. Kalau Bari bisa, Clay bisa, Audrey bisa, kita yakin juga teman-teman pasti bisa kan? Nah kira-kira apa pesannya Bari untuk teman-temannya? Tetot, waktu habis. Kalau Clay apa pesannya sama teman-teman? Jangan lupa rajin belajar. Kalau Audrey? Jangan lupa ikut sempoa. Kalau Bari ayo, apa pesannya sama teman-temannya? Tidak tahu. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih ya kalau gitu Bari sudah hadir di Nahya Podcast. Sukses terus ya belajarnya ya. Ya, tahun depan berarti ikut lagi ya. Ya, Clay juga terima kasih. Audrey juga terima kasih ya sudah berbagi pengalaman ikut kompetisi sempoa internasional. So, sampai di sini ya Nahya Podcast. Kita akan jumpa lagi dengan tamu-tamu yang lebih luar biasa lagi. Dah.